Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Kamis tanggal 27 Maret 2025. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, GBP Jepang Yen serta BTC USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk market indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya pergerakan indeks dolar khususnya di hari Rabu kemarin pasca terjadinya konsolidasi selama 2 hari ya, dan posisi candle di hari Rabu terbentuk impulsif bullish, dan tentunya di sini terjadi continuation bullish ya, di mana high sebelumnya di 104.46 berhasil di breakout dan membuat high baru di 104.68. Ya, menurut saya ini akan ada potensi lanjutan kenaikan, dan tentunya area fair value gap ini sangat memungkinkan akan berlanjut naik dari area fair value gap, dan menurut saya akan ada potensi untuk beberapa minggu ke depan ya di 105.77 sampai dengan 106.46. Yang pastinya untuk pergerakan indeks dolar sejauh ini belum ada pembalikan atau penurunan ya. Yang kita lihat memang sebelumnya di posisi ini kan memang indeks dolar begitu kuat ya, bearishnya seperti ini, dan sekarang masih dalam area retracement, tentunya bisa juga akan mendekati area fair value gap, dan nantinya di posisi ini kalau ada potensi pembentukan single pattern, double pattern khususnya di time frame daily, maka ada potensi dia akan berlanjut bearish. Tapi kalau dia break daripada area zona ini, maka dia akan mengejar area liquidity kurang lebih di 107.600 area tersebut. Oke. Jadi kesimpulannya untuk hari ini insya Allah indeks dolar ada berpeluang bergerak bullish, meskipun hari ini nanti akan ada rilis data ekonomi ya, yang tentunya sangat berpengaruh terhadap pergerakan indeks dolar itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat di time frame 4 jam. Kalau kita perhatikan di time frame 4 jam secara keseluruhan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, ada tekanan seller ya, memang ada penolakan di area fair value gap khususnya di time frame 4 jam ini. Tapi tetap menurut saya peluang untuk dia bergerak bullish masih sangat signifikan, apalagi kalau hari ini mampu break di atas 104.65 ya. Kalau area ini berhasil di breakout body candle, saya rasa akan menuju ke 105.10, area 50% daripada area fair value gap yaitu di 105.10. Jadi kesimpulan saya adalah saat ini untuk market indeks dolar itu sendiri masih sangat berpotensi bergerak bullish secara keseluruhan, masih dalam area bullish channel. Oke, jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar. Selanjutnya kita akan coba melihat pergerakan Euro USD dengan kondisi indeks dolar yang masih dalam potensi bullish, maka harusnya Euro USD ada tekanan dia akan bergerak bearish. Tapi kita akan coba bahas untuk market Euro USD. Oke, untuk market Euro USD di time frame daily, tentunya setelah kemarin terlihat bergerak secara konsolidasi, ada spinning top, dan posisi hari Rabu ternyata candlenya impulsif bearish, berhasil breakout close di bawah previous daily low sebelumnya yaitu di 1.07770 dan membuat low baru di area 1.07439. Saya rasa ini ada potensi akan ada penurunan berlanjut ya, meskipun kalau kita lihat data ekonomi hari ini akan rilis yaitu GDP Amerika ya, dimana dari data sebelumnya adalah 3,1%, prediksinya ini ada penurunan 2,3%. Hati-hati kalau angka ini sesuai dengan proyeksi penurunan secara aktualnya sama, maka indeks dolarnya sebenarnya bisa terjadi penurunan atau pelemahan. Cuman tadi kalau kita lihat secara teknikal masih menunjukkan potensi bullish. Tapi ya kita lihat ya nanti apakah hal tersebut akan benar-benar mendorong pergerakan indeks dolar terjadi penurunan, dan tentunya kalau itu terjadi Euro USD bisa menunjukkan momentum bullish. Cuman saya melihat sejauh ini ada potensi bearish ya. Adapun kalau dia bullish itu hanya sifatnya
retracement ya. Artinya ya kurang lebih Anda bisa lihat di situ ada 50% di 1.08440 minimal ke situ dan akan melanjutkan penurunannya. Sekarang kita lihat di time frame 4 jam ya. Di time frame 4 jam batas breakout di sisi kemarin juga nggak berhasil di break ya, yaitu di 1.08253. Area tersebut tidak mampu di break, maka market terus bergerak bearish sesuai dengan batas breakout di 1.07658 yang saya tandain di posisi ini. Ini berhasil di break dan momentumnya masih terus berlanjut turun. Oke, dan apakah hari ini akan berpeluang bearish? Yang perlu Anda perhatikan, ini batas breakout saya rubah lagi ya, saya geser di posisi ini karena ini adalah update terbaru untuk hari ini ya. Area 1.07877 ya. Oke, 1.0877 ini harus dipantau kembali di area sini ya. Saya rasa kalau posisi itu berhasil di break, dia akan bergerak naik, maka menuju ke posisi 50% untuk target kenaikannya. Tapi ingat, posisi untuk saat ini masih berpeluang untuk Euro USD masih menunjukkan potensi bearish. Targetnya ya tentunya kalau kita lihat secara range pergerakan terdekatnya minimal mendekati area 1.07282, dan hari ini kan sebenarnya low-nya sudah mendekati area sini ya. Nah, ini udah naik sini. Jadi setidaknya dia masih berada dalam wilayah area range antara 1.07282 sampai dengan 1.07408. Area tersebut akan menjadikan target untuk daily hari ini. Seperti ini ya. Oke, jadi ini untuk market Euro USD yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya kita akan coba membahas untuk market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD di time frame daily, saya rasa ini ada sedikit perbedaan ya, dimana sebelumnya kan memang candlenya adalah inside bar ya, inside bar candle yang tentunya secara range pergerakan masih konsolidasi, tapi khususnya di hari Rabu ya, ada impulsive bearish, dan di sini kan hanya sebatas sweep liquidity ya, sampai mendekati low-nya di 1.28745. Ya, menurut saya masih ada potensi dia bergerak bullish meskipun hari ini sudah terbentuk candle bullish ya, maka ada area batas breakout yang harus dipantau. Kita lihat dulu time frame 4 jam. Ya, untuk skenario hari ini saya sih masih melihat potensi bearish masih sangat kuat meskipun batas breakout dari 1.29352 ya hari ini belum berhasil di break. Ini masih menjadikan acuan saya, batas bawah masih sama. Jadi memang kondisi market yang memiliki kecenderungan konsolidasi, dan di sini saya melihat juga ada area fair value gap, maka di posisi ini ya menurut saya ketika area yang kurang lebih 1.29135 sampai dengan 1.29272, kalau nantinya di posisi ini ya, yang sekarang kan masih belum terbentuk ya, kalau nantinya di area ini betul-betul ada konfirmasi ya adanya single pattern, double pattern atau triple pattern, maka berpeluang dia akan bergerak turun dengan batas breakout di 1.29352. Kalau area tersebut di break terus dia secara impulsif contohnya, maka menuju area minimal 1.29492 sampai dengan 1.29674. Oke. Jadi skenarionya seperti ini untuk kondisi market GBP USD. Selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen, saya melihat di sini juga market masih dalam konsolidasi. Sebenarnya kalau kita simpulkan memang beberapa hari ke belakang ini tidak ada pergerakan yang sangat volatile ya. Dan di USD Jepang Yen juga sama. Range area 149.55 sampai dengan 150.94. Area tersebut juga belum berhasil di break dan masih dalam area inside bar candle. Artinya ya masih konsolidasi. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jam, batas area 149.77 ya, area tersebut juga tidak mampu di break. Tentunya potensi untuk melihat
kondisi saat ini bergerak bullish masih sangat memungkinkan. Artinya saya rasa akan ada peluang menuju 150.94 dan batas breakout ini saya akan geser di area 150.19. Kalau area ini berhasil di break, maka Anda bisa cari retracement untuk menunjukkan potensi penurunan. Dan tentunya karena posisinya ini terus menguat, adapun area zona pantau di 150.48, kalau nantinya ada area tersebut ke trigger dan pembentukan single pattern, double pattern atau triple pattern di sisi ini terbentuk, maka saya rasa akan ada peluang dia bergerak bullish menuju area liquidity di 151.30 seperti ini. Jadi sudah saya tandain ya batas atas dan batas bawah, targetnya sampai berapa. Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Oke. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP Jepang Yen. Oke, untuk market GBP Jepang Yen, persisi daripada saat ini ya memang masih konsolidasi ya, tapi saya rasa area target kita untuk menjadikan zona pantau ke trigger. Nanti kita akan coba lihat di time frame 4 jam. Yang pertama, just information aja di mana area breakout ini ya, ini kan udah di break daripada candle yang terbentuk di hari Senin ya, dan di hari Selasa dia masuk lagi dalam area range. Hari Rabu juga ada spinning top di mana buyer sama seller ini sama-sama kuat. Oke, setidaknya ya memang kalau kita lihat sampai dengan saat ini pergerakan daripada GBP Jepang Yen ini masih konsolidasi. Oke, masih konsolidasi, tapi saya melihat acuannya adalah dorongan momentum bullish dari pergerakan sebelumnya. Ini yang bisa lihat ya, low-nya ini semakin tinggi ya. Dan posisi pasca dia breakout di area ini posisinya juga semakin tinggi ya. Jadi ada momentum dia akan berlanjut naik, tentunya akan mengejar di 198.26 untuk beberapa minggu ke depan. Itu yang perlu kita pantau. Oke, kita lihat dulu di time frame 4 jam. Nah, ini yang maksud saya tadi, di mana rally base rally, area zona pantau ke trigger ya. Ada beberapa kali momentum rejection di area sini. Dan sesuai dengan targetnya menuju ke previous big high atau area resisten di posisi tersebut. Dan tentunya apakah nantinya akan berlanjut naik? Hati-hati, karena ini akan menjadikan titik penentu ya. Kalau wilayah area resisten ini di posisi ini saya tandain dulu. Kalau di area resisten ini berhasil di breakout ya oleh body candle ya posisi ini, maka untuk market GBP Jepang Yen bisa berlanjut naik. Jadi kalau saya tandain lanjutnya adalah seperti ini ya, bullish, retrace, dan akan berlanjut naik. Ini perkembangannya seperti ini. Oke, ini adalah area rally base rally ya, tadi area yang udah ke trigger. Jadi ya alhamdulillah ya, semoga teman-teman sesuai dengan setting planning dan bisa menghasilkan keuntungan dari area, market GBP Jepang Yen. Jadi seperti ini, kalau saya akan tunggu dulu ya. Yang pertama dia break dulu area resisten, dan di sini saya melihat ada area value gap yang nantinya bisa menjadikan zona pantau yang berkisaran 194.08 sampai dengan 194.62. Kalau area ini tentunya ada potensi pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, bisa jadikan acuan untuk buy. Tapi ya tetap hati-hati karena ini akan menguji area resisten. Kalau dia gagal breakout di atas daripada area resisten, maka untuk GBP Jepang Yen bisa terjadi retracement atau koreksi lagi mendekati area 50% kembali. Oke. Selanjutnya kita akan membahas di market BTC USD. Oke, untuk market BTC USD ternyata belum ada perubahan sampai dengan saat ini. Candle terakhir hari Senin ya masih inside bar candle ya, karena 1, 2 dan hari ini juga masih di dalam area range. Jadi belum ada perubahan yang cukup signifikan. Masih konsolidasi, tapi kita akan coba lihat di time frame 4 jam. Ya, kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, skenario kita kemarin zona pantau ini ke trigger ya. Oke, ada momentum bullish, tapi Anda bisa pantau kembali dari sisi time frame 4 jam ya. Di sini saya akan tunjukkan 88.151. Kalau area ini berhasil di breakout oleh body candle, insya Allah dia akan menuju ke area
89.921 sampai dengan 91.000 untuk target selanjutnya. Karena posisi saat ini di mana ada bullish flag ya, seperti ini. Nah, ini kondisinya. Jadi ada peluang dia bergerak bullish kembali menuju area 89.921 sampai dengan 91.000. Ya, semoga aja mampu breakout di atas 88.151. Oke. Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk market indeks dolar, pair USD, cross pair ataupun BTC USD. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan ya dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.